Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama di link pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 10 bersama saya, Tia Sri Utami SPD. Dalam pertemuan kali ini, kita akan belajar bersama dengan materi pokok, struktur dan pola penyajian teks anekdot. Selengkapnya, simak tayangan berikut ini. Terdapat 5 struktur dalam teks anekdot. 1. Abstraksi. 2. Orientasi. 3. Krisis. 4. Reaksi. 5. Koda. Abstraksi. Abstraksi ialah bagian awal dari teks yang berfungsi memberikan gambaran secara jelas mengenai isi. Biasanya, bagian ini menunjukkan hal unik yang terdapat di dalam teks. Abstraksi dalam anekdot pada dasarnya bersifat opsional, boleh ada dan tidak. Orientasi. Orientasi ialah bagian yang menunjukkan latar belakang bagaimana peristiwa terjadi atau bagian yang menunjukkan awal kejadian. Krisis. Krisis ialah bagian yang bertujuan untuk menghibur dan tidak berisi orang penting. Reaksi. Reaksi ialah bagian yang berisi cara penulis menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis. Pada bagian ini, kita akan menangkap bagaimana cara penulis menyelesaikan masalah yang sudah dihadapi dalam cerita dengan caranya sendiri. Koda. Koda ialah bagian akhir dari cerita unik. Pada bagian ini juga bisa berisikan simpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Bagian ini juga bersifat opsional. Perhatikan contoh analisis struktur teks dialog dengan judul Pengamen Kaya. Bagian 1. Abstraksi. Ditandai dengan kalimat seorang mahasiswa sedang berbincang-bincang dengan seorang pengamen. Bagian orientasi ditandai dengan kalimat bernomor 2 dan 3 yang terjadi antara mahasiswa dan pengamen. Bagian 3, krisis, ditandai dengan dialog nomor 4 dan 5 yang terjadi antara mahasiswa dan pengamen. Reaksi. Bagian ini ditandai dengan adanya dialog yang terjadi antara mahasiswa dan pengamen pada dialog bernomor 6, 7, dan 8. Koda. Pada bagian ini ditandai dengan adanya dialog yang terjadi antara pengamen dan mahasiswa dalam dialog bernomor 9 sampai dengan 14. Pola penyajian teks anekdot. Pola penyajian teks anekdot dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, berbentuk narasi. Yang kedua, berbentuk dialog atau menggunakan kalimat langsung. Adapun ciri-ciri kalimat langsung. 1. Diawali dan diakhiri dengan tanda petik. 2. Huruf awal setelah tanda petik dengan huruf kapital. 3. Antara pembicara dan hal yang dikatakan dipisahkan dengan tanda titik 2. Demikian materi yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.